Oh, kamu bisa tidur di lantai, aku tidur di kasur. Hah? Oh, maksudku, aku yang tidur di lantai. Kamu bisa... Tidak, tidak, tidak. Kamu tidur di kasur saja. Kita ini suami istri, tidak ada alasan untuk tidur terpisah. Ayo, tidur bersama saja. Oh. Em, Ganggang dekat sekolah Mingde cocok banget buat buka lapak. Aku sudah bawa semua kipau buatanku ke Puksi. Besok mau coba jual. Hmm. Kalau gitu aku tidur dulu. Kamu sudah bangun, Mingsuan sudah berangkat sekolah. Cepat makan. Oh, maaf, aku bangun telat. Yanli, kamu... Oh, ibu. Ibu khawatir sama ZQ? Jangan khawatir, aku yang antar dia. Tunggu sebentar. Bawa ini, aku buatkan ini untukmu. Ini pea rebus gula batu, makanlah di perjalanan. Ingat, selalu hati-hati. Ayo lihat, beli kipau dapat boneka kelinci buat tantangan. Tunjukkan perhatianmu ke sahabat. Tunjukkan bakti ke orang tua. Bos, saya ambil ketiganya dan bungkus semua kelincinya untuk saya. Siap. Ini uangnya. Pak, ini barangnya. Minggir. Kipau ini pinggangnya keren banget. Kelihatannya kurus minimal 5 kilo. Hei bos, layani saya dulu. Siap. Oh, Ibu, lihat. Dia bukan cuma menggoda Song Yanli, dia juga mencuri pelanggan kita. Oh, buru-buru apa? Aku sudah cari tahu dia itu sampah macam apa. Pamannya yang penjudi sudah menjualnya ke anak kepala desa yang idiot. Sekarang semuanya sudah aku atur. Tinggal tunggu dia dibawa pergi. Nggak ada uang? Nggak ada uang, tanganmu kupotong. Keponakanku sedang cari uang banyak di kota. Dia pasti bawa uangnya besok. Tunggu. Ya Jiangwo, kesempatanmu untuk balik modal sudah datang. Keponakanmu ada di Wutong Courtyard. Buat keributan di sana besok malam. Setelah selesai, masih ada lagi. Setuju. Benarkah? Tunggu saja lihat. Aku tidak menyangka kipau-kipauku laku keras. Berhenti. YZQ. Akhirnya aku tangkap kamu, dasar tak tahu malu. Kamu sudah menikah dengan anak kepala desa, masih saja di sini menggoda laki-laki, pulang dan jalani malam pengantinmu. Ayo lihat semuanya. Menantu keluarga Song menikah dengan dua pria, tidak tahu malu. Sayang, menantu keluarga Song sudah menikah. Dia sudah menikah, masih menggoda anak keluarga Song. Sungguh tak tahu malu. Benar. Semuanya, keluarlah dan nilai ini. ZQ, wanita tak tahu malu ini.
Dia adalah menantu kepala desa. Dia mengambil 3.000 yuan mahar dari kepala desa, lalu kabur ke kota untuk menggoda pria lain. Ini pernikahan ganda, tidak tahu malu. Diam. CQ. Wanita tak berperasaan, anak kepala desa, putus asa karena kamu. Pulang sekarang dan selesaikan pernikahanmu dengannya. Kamu anak kecil tak tahu malu. Kamu bahkan membawa penipuan pernikahanmu ke Wutong Courtyard kami ini. Keluarkan dia dari sini sekarang. Kamu percaya aku? Kamu istriku, aku akan selalu percaya kamu tanpa syarat. Yang tidak bersalah akan membuktikan diri mereka. Aku akan membuktikannya sendiri. Zikiu, aku akan di sini apapun yang terjadi. Ya GQ, kamu penipu pernikahan profesional. Dasar kurang ajar. Ya GQ, dasar kamu nakal. Ibu, Kamu menipu orang untuk uang dan pernikahan, dan sekarang kamu berani memukul orang? Ibu. Mingsuan. Yeji-Kyu, dia adalah penipu pernikahan profesional. Dia bersama saudaramu hanya untuk uang keluarga kamu. Wanita dengan niat jahat seperti ini akhirnya akan mengusir kamu semua dari rumah. Jadi kamu tidak pernah berniat baik, benar? Kamu datang ke keluarga kami hanya untuk menipu kami demi uang, benar? Ming Xuan, Yanli, kata-kata Ibu Wang mungkin keras, tetapi dia semua untuk kebaikan kamu sendiri. GQ, kamu sudah menikah dengan anak kepala desa. Bagaimana kamu masih bisa bertindak seperti ini? Apakah kamu merasa ini adil untuk Bapak Song? Benar. Semua, jika ada yang berani menyebarkan rumor lagi, aku akan telepon polisi. aku percaya Zikiu, fitnah dan pencemaran nama baik dapat menyebabkan 3 tahun di penjara. GQ, dia adalah paman kamu. Apakah kamu merasa kata-katanya bisa salah? Ikat dia untuk aku, bawa dia kembali untuk minta maaf kepada kepala desa. Ye Jiangguo, kamu benar-benar tergila-gila oleh keserakahan. Apa yang kamu tunggu? Ambil dia. Aku peringatkan kamu, mengganggu ketenangan atau memicu masalah, jika serius, dapat menyebabkan hingga 10 tahun di penjara dan denda. Jika kamu terus menyebabkan masalah, aku akan telepon polisi. Ibu. Astaga. Song Yanli sudah benar-benar ditipu oleh nakal ini. Dia telah membawa aib ke Wutong Courtyard kami dan mempermalukan kita semua. Song ini setidaknya adalah direktur di Institut Penelitian, tetapi dia benar-benar tergila-gila. Benar-benar bencana. Aku tidak percaya dia adalah orang seperti ini. Nakal kecil ini benar-benar merusak. Keluar dari Wutong Courtyard sekarang. Keluar. Keluar! Keluar. Yeji-Kyu, tolong keluar dari rumah aku. Aku sudah bilang pergi. Yanli, lepaskan aku, lepaskan, ku bilang. Ming Xuan, kami orang dewasa yang urus ini. Kamu ngapain di sini? Pergi berdiri di samping. Dengarkan aku. Semuanya, lihat, bocah keluarga Song itu sangat tergila-gila pada wanita ini. Dia mempermalukan Wutong Courtyard kami, mencemarkan nama baik kami. Semuanya, usir dia sekarang juga. Yeji-Kyu, kamu sudah menikah dengan anak kepala desa, hidupmu sudah enak. Kenapa masih datang ke Wutong Courtyard cari masalah? Kamu tidak tahu malu. Pergi sana sekarang. Jangan rusak suasana Wutong Courtyard. Bawa gadis tak tahu malu ini pulang ke desa. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ming Xuan, cepat panggil polisi, panggil Direktur Li. Cepat. Ye Jiangguo, keponakanmu menipu pernikahan untuk mas kawin, dan dia masih cari masalah di mana-mana. Sebelum polisi datang, cepat suruh orang ikat dia dan bawa pulang ke desa. Kalau ini terbongkar, kamu akan dalam masalah besar. Kalian berdua akan masuk penjara. Apalagi yang ditunggu, tangkap dia. Aku peringatkan.
polisi akan segera datang. Kalau terus mengganggu ketenangan seperti ini, pasti akan dihukum. Pada tanggal 7 Maret, Ye Jiangguo menjualku seharga 5.000 yuan kepada anak kepala desa yang bodoh. Ini kontraknya, untuk dilihat semua orang. Ini kontraknya, silakan dilihat-lihat. Kamu memang pantas. Untuk 5.000 yuan kau mencelakakan keponakanmu sendiri. Kamu benar-benar tak punya hati. Lebih buruk dari binatang. Orang seperti kamu, bagaimana bisa jadi orang tua? Buang, apa yang dia janjikan padamu? Dia janjikan tempat di makam keluarga, orang pengacau seperti dia harus diusir dari desa. Benar. Pak polisi, ini bukti Ye Jiangguo mau menjual saya. Ye Jiangguo, kamu terlibat judi ilegal dan masih belum kapok. Sekarang mau menjual keponakanmu. Ikut kami. Pak Song, ini kesalahpahaman. Semua ini kesalahpahaman. Ye Jiangguo, kau ambil 5.000 yuan dari kepala desa untuk judi. Saat kalah, kau berkolusi dengan Wang untuk celakakan saya. Ye Jiangguo, kamu menghasut keributan dan mencoba menjual keponakanmu sendiri dengan cara penculikan. Aksi kamu sesuai kriteria untuk perdagangan manusia, termasuk tuduhan penculikan, penyanderaan, dan penjualan. Berdasarkan hukum, kau menghadapi hukuman 5-10 tahun, ditambah denda. Ye Jiangguo dicurigai perdagangan manusia. Ini tidak ada hubungan dengan saya. Aku bunuh kamu, perempuan tua. Kamu yang menyuap saya di kasino dan suruh saya membuat masalah. Perempuan tua Wang itu tak punya hati. Cuman karena anak Song tak mau nikahi anaknya Yan, dia mau celakakan orang lain. Dia tak punya hati nurani. Berkolusi dengan penjudi dan menjebak menantu Song. Untuk keinginan egoismu sendiri, kau sudah melakukan banyak kejahatan. Kamu pantas dibawa polisi. Buang, hari ini kamu harus memberi menantu Song penjelasan. Ini kesalahpahaman. Semua ini ulah Ye Jiangguo. Jangan bully perempuan tua seperti saya. Ye Jiangguo, kau akan masuk penjara hari ini. Untuk kamu, kau dicurigai merusak reputasi saya. Kamu harus ganti rugi reputasi saya. Atau saya laporkan kamu ke polisi dan kamu masuk penjara. Ini semua salah paham. Semua gara-gara Ye Jiangguo. Dia itu... Bangsa tua itu, gue hajar lu sampai mati. Bangsa tua. Diam, Ye Jiangguo dicurigai melakukan penculikan, mengganggu ketertiban. Bawa dia untuk diperiksa segera. Bangsa tua, lu bakal mati mengenaskan. Nyonya Wang dicurigai melakukan fitnah, mencemarkan nama baik orang lain. Kamu ikut juga. Pak Direktur Lee, saya kehilangan akal sebentar. Saya mau minta maaf ke Pak Ye. Lihat, kan kita tetangga semua. Bisa tolong bantu saya? Kamu... Oh. Pak Ye, akhir-akhir ini semua komunitas sedang memilih komunitas beradab percontohan. Antara tetangga, kerukunan itu yang paling penting. Bagaimana dengan Nyonya Wang? Dia tahu dia salah dan dia mau minta maaf. Lihat. Ya, permintaan maaf harus dengan sikap yang benar. 3.000 yuan untuk pencemaran nama baik. 3.000 yuan? Mendingan lu rampok bank aja. Kalau nggak bisa bayar 3.000 yuan, ya masuk penjara. Jangan. Saya nggak mau masuk penjara. Saya bayar. Bu, 3.000 yuan itu cukup buat mahar saya. Dasar kurang ajar. Uang lebih penting atau nyawa ibumu? Ambil uangnya. Cepat ambil uangnya. GQ. Saya tidak setuju. ZQ, keluarganya tidak kekurangan uang. Ikuti prosesnya. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Mengganggu kamu tidak bisa diterima. Jadi, ambil Brenda kembali. Kamu benar. Tapi, kami tidak bisa mengabaikan reputasi Direktur Lee, kan? Benar, Brenda? Yan Lee, aku salah. Aku tahu aku salah. Beri aku sedikit muka. Kita semua tetangga kan. Tolong biarkan aku lepas kali ini. ZQ. Tolong jadi orang yang lebih besar. Maafkan aku saja. Aku, YGQ, tidak bisa diganggu. Jika ada yang mencoba berencana melawan aku dan keluarga Song lagi,
mereka akan berakhir seperti dia. Paman saya datang hari ini dan membuat keributan di Wutong Garden. Maaf atas masalahnya. ZQ, kita keluarga. Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Direktur Janceng, malam ini benar-benar banyak masalah untuk semua. Kita semua tetangga. Asalkan masalah teratasi tidak apa-apa. Itu tugas saya, ada urusan lain, jadi saya akan pergi sekarang. Semua bisa bubar sekarang. Bubar, pulang. ZQ, aku salah paham kamu tadi. Aku benar-benar minta maaf. Oh ya, ZQ, jangan dipikirkan. Semua sudah berlalu. Kita tetangga harus hidup harmonis. Oh ya. ZQ, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Oh Nyonya Song, kamu sangat beruntung untuk memiliki menantu yang begitu baik. Oh Nyonya Song. Ibu saya hanya sedikit takut. Itu tidak serius. ZQ, oh tolong jangan salah paham. Kami tidak bermaksud buruk. Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kami pergi sekarang. Leo datang ke sini. Leo, kamu terluka lagi. Ayo, kita pulang dan aku akan mengoleskan obat. Urus urusanmu sendiri. Kamu... Tidak apa-apa. Aku yakin aku bisa membuatnya menerima aku sebagai saudara perempuannya. Ayo kita pulang untuk makan malam dulu. Mama sedang menunggu kita. Ayo kita kembali. Oke. Ayo. Leo, ini obatnya. Sudah aku bilang, aku tidak butuh itu. Silakan pergi. Jangan ganggu aku saat aku mengerjakan PR. Ini adalah fungsi kuadrat. Kamu menandai koordinat titik P dengan salah. Mungkin tidak akan terlalu buruk jika dia menjadi saudara perempuanku. Chloe, kamu sudah bekerja keras hari ini. Pergi beristirahat lebih awal. Z, biarkan Yanli menemani kamu. Mama akan membersihkan. Oke, kita akan melakukan seperti yang Mama katakan. Aku sudah baik sekarang. Terima kasih. Aku cantik. Sangat. Kamu ganti bajumu. Aku mau mandi. Ethan mandi air dingin. Tubuhnya kuat. Oh, anak muda ini penuh energi. ZQ, dia pasti tidak tahan gangguan dari anak Song itu. Dia mendinginkan diri dengan air dingin ini.
ZQ, kamu manis. Aku pasti akan menghancurkanmu dan merebut Ethan. Sudah mandi? Kenapa kamu begitu dingin? Mandinya pakai air dingin? Kamu cantik sekali malam ini. Cantiknya seperti apa? Tidak lama lagi aku akan menggendong cucuku. Aku sudah mencuci buah untuk kalian. Ibu. Silakan duduk. Kamu harus lebih banyak bicara dengan kami. Jangan nervous. Kami semua suka mendengar kamu bicara, Ibu. Benar? Dengan kamu di rumah ini, jadi hangat dan ramai. Si. Kamu benar. Ya. Aku terlalu pendiam. Dari sekarang, aku akan berusaha bicara lebih banyak. Ini ZQ, makan buah. Ini sangat manis. Terima kasih, Ibu. Nah, kalian dua harus beristirahat. Aku tidak akan mengganggu kalian. Apa yang salah, Ibu? Kalian dua tidak tidur di tempat tidur yang sama? Kalau pasangan muda ini tidak tidur di ranjang yang sama, kapan aku dapat cucu? Tidak, aku harus bantu mereka. ZQ, sedang apa kau? Simpan ini. Kalian berdua tidur bersama malam ini. Aku tidak percaya kipauku lari sekali. Dengan begini aku akan segera punya cukup uang untuk buka toko sendiri. Keahlianmu sangat bagus. Buka toko pasti akan terjadi. Ibu, lihat. Aku mau yang itu. Aku juga mau. Ibu, Bisnis sangat bagus. Kau akan bisa buka toko segera. Astaga, kompetisi kipau. Dan juaranya dapat uang hadiah. Sayang sekali. Aku tidak punya keahlian menantu Song. Kalau tidak, aku juga akan ikut seru-seruan. kompetisi profesional, YZQ, si kampungan itu cuma cocok untuk lapak jalanan. Hah? YZQ, kau gila? Aku tidak lihat dimanapun di pengumuman bahwa orang kampungan tidak boleh ikut. Kompetisi ini tentang keahlian sungguhan, bukan latar belakang. Dengan keahlianmu, kau benar-benar pikir bisa bersaing? Oh ya, kalau kau begitu mampu, kenapa kipaumu tidak laris lebih baik dariku, cuma pedagang kaki lima? Kompetisi ini tentang bakat sungguhan. Kalau kau ada waktu mengejekku di sini, lebih baik kau berlatih keahlianmu supaya tidak mempermalukan diri di panggung. ZQ, dia benar-benar menghasilkan uang dengan keterampilannya sendiri. Apa yang dia lakukan padamu? Kenapa kamu meremehkan dia?
Betul, kalau kamu memang begitu hebat, ikut kompetisi sendiri. Kipau yang dibuat ZQ praktis dan cantik. Semua orang suka membelinya, itu talentanya. Kamu. ZQ, Yanli datang. Kamu dua pasti capek kerja. Minum sup. Minum selagi masih panas. Mama, ini apa? Sup tonik aku juga mau. Ini khusus dibuat untuk kakakmu dan istrinya. Anak-anak minum sup apa? Ya. Aku banyak tekanan belajar belakangan. Aku juga mau. Minum apa? Kamu tidak boleh minum. Setelah minum sup ini, malam ini kamu dua bisa tidur di selimut yang sama. Aku akan punya cucu segera. Itu aku sudah memutuskan ikut kompetisi Kipau Jinyun. Kipau adalah warisan nasional. Aku mendukungnya. Hei kakak, aku ingat kompetisi ini. Sepertinya semua orang besar berkumpul. Jangan mencoba melampaui kemampuanmu dan mempermalukan keluarga kita. GQ. Mama percaya padamu, kamu pasti bisa. Aku pasti akan menangkan kejuaraan dan mempromosikan keterampilan tradisional. Minum lagi supnya. Kamu sudah mandi? ZQ, aku... Aku tidak bisa tahan lagi. Kalau aku tahan lebih lama, aku akan sakit. Kamu tampak cukup berotot. Kenapa tidak bergerak? Kamu lemah. ZQ. Aku tidak punya banyak pengalaman. Aku takut menyakitimu. Aku tidak takut. Kamu takut apa? Mari kita jelajahi bersama. Aku akan lebih pelan. Yanli, aku masih sedikit takut sakit. Aku akan lebih lembut. Seharusnya sudah selesai. Cucuku akhirnya punya harapan. Tunggu sebentar. Yanli, kurasa aku dapat haid. Kamu bersihkan dulu. Aku akan buatkan kamu air gula merah. Oke.
Aku sudah cek suhunya, tidak panas. Oh iya, semua Cheongsam sebelumnya sudah habis terjual. Besok aku ingin pergi ke pasar untuk melihat beberapa kain baru dan juga memilih yang bagus untuk kompetisi Cheongsam. Oke. Semuanya, datang dan lihat. Ini wanita ini. Pamannya dari desa nelayan Willow Creek menipu anak kepala desa sebesar 5.000 yuan uang mahar. Dia ditangkap untuk naik tangga sosial demi status kota. Dia menggoda seseorang dari kompleks kami, seorang intelektual berpendidikan tinggi. Berbisnis dengan orang seperti ini, tidakkah kamu merasa sial? Kasih ke aku. Semuanya, ini buku catatan keluarga kami dan ulasan pelanggan. Usaha wanita ini sendiri saja tidak berjalan baik, tapi dia masih mengincar suamiku. Kamu? Dan masih pakai trik untuk menekanku. Tidak tahu malu. Nona Ye, kami telah bersalah padamu. Silakan pilih apa saja yang kamu suka. Nona Ye, aku kasih diskon. Bukan apa-apa. Bagaimana bisa pakai trik licik seperti ini dan masih pikir bisa menekanku? Kamu lihat saja. Ayo Nona Ye, lihat ini. Kainnya sudah dibeli. Kompetisi resminya 3 hari lagi. Desain cetak birunya malam ini. Selesaikan pendaftarannya dalam 2 hari ke depan. Waktunya pas. Wanita ini, Ye Ji-kyu, selalu menentangku. Masih mau ikut kompetisi? Mimpi. Aku sudah cari tahu, 2 hari ke depan pasar grosir kain akan tutup untuk renovasi. Kalau kita bakar saja kainnya, dia pasti tidak bisa ikut kompetisi. Ini dari ibu untukmu. Ini Yun Brocade. Ini juga teknik Juanghua. Setiap inci brokat ini setara dengan seinci emas. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ayolah. Aku sudah cari tahu, kompetisi Cheongsam ini banyak pesaing kuat. Sepotong Yun Brocade ini akan membantumu. Tapi Yun Brocade membawa 1000 tahun keahlian. Sangat luar biasa berharganya dan harus dilestarikan dan dikoleksi. Kompetisi Cheongsam ini adalah untuk membawa warisan nasional kami ke kehidupan sehari-hari orang. Keindahan Cheongsam seharusnya lebih terletak pada esensi budayanya dan pesona uniknya. Benar, tapi kompetisinya... Jangan khawatir, aku percaya diri. Aku pasti bisa pakai kain biasa untuk buat Cheongsam yang mewujudkan warisan nasional kami dan juga terjangkau untuk semua orang. Oke, aku percaya padamu. Yun Brocade ini dari ibu untukmu. Kamu adalah nyonya rumah. Kamu bisa lakukan apa saja dengannya. Api, tolong. Ada yang bisa padamkan api. Astaga, kain saya. GQ. Kain saya. Ye Ji-kyu, karena ibu saya pernah menargetkanmu. Kamu membakar gudang kami. Sebagai menantu keluarga Song, saya sudah minta maaf secara terbuka dan membayar kompensasi. Kenapa kamu tidak mau membiarkan kami? Zikyu, ada apa? Ya, Zikyu, jelaskan. Sepertinya ada yang sengaja membakar, lalu ingin menyalahkan orang lain dan membalikan keadaan. Apa maksudmu?
YGQ, apakah kamu menyindir kami sengaja membakar gudang sendiri untuk balas dendam? Tentu kamu tidak akan bakar gudang sendiri. Jadi kamu bakar becak saya, lalu berpura-pura memadamkan api untuk menyalahkan saya. Kamu memfitnah kami. YGQ, jangan berusaha membalikan fakta. Bagaimana bisa ZQ? Kami baru saja datang. Tetapi kamu yang pertama muncul di lokasi. Kamu yang paling mencurigakan. Kain ini, saya pilih sendiri sedikit demi sedikit dari toko kain. Kompetisi Cheongsam 3 hari lagi. Kini kamu bakar kain saya. Kamu takut kalah? Atau ada yang bahkan takut menjadi lawan saya? Mengenai masalah hari ini, saya pasti akan telepon polisi dan menyelidiki sepenuhnya. Silakan telepon polisi, kami tidak takut. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Kamu hanya ingin melihat saya gagal dan menghentikan saya dari kompetisi, kan? Sayang sekali. Meskipun kamu bakar kain saya tetap akan mencari cara untuk ikut kompetisi. ZQ. Toko kainnya tutup untuk renovasi. Kompetisi tinggal 3 hari lagi. Dan kamu... Jangan khawatir, aku kenal baik dengan pemilik pabrik kain. Besok aku akan temui dia. Aku tidak akan biarkan kompetisi tertunda. Nyonya Song, kamu hanya orang kampungan. Tapi sok tinggi. Kamu kenal pemilik pabrik kain, kamu tidak takut kamu akan menelan kata-katamu? Benar, ZQ. Kalau kamu tidak mau kompetisi tertunda dan kamu berdamai dengan aku sekarang, aku bisa pinjamkan kamu kain. ZQ, kita jaga perdamaian. Yang penting ikut kompetisi dulu. Pinjam kain dari Wanda. Kalau kita menang, dapat uang hadiah, buka toko pasti bagus. Oh iya, GQ. Jangan keras kepala. Kompetisi ini kesempatan langka. Aku tidak akan berdamai dengan mereka. Dan tidak akan pakai kain mereka. Kamu dengan jahat membakar kain aku. Karena kamu takut aku menang dan mengalahkan kamu di kompetisi. Takut dengan kamu? Nenek moyang aku dari keluarga Wang adalah master penenun brokat awan dari Jiangning Weaving Bureau, keturunan master artisan. Kamu orang biasa, tidak lebih baik dari sepupu aku Lily. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengan aku? Ini tentang otak dan skill. Kamu berani ikut kompetisi? Keturunan master artisan tidak ada kata takut di kamus mereka. Nyonya Song, kamu bicara besar. Keluarga Wang aku adalah emas sejati yang tidak takut api. Aku hanya takut beberapa orang. Banyak bicara tapi tidak bertindak. Kalau kamu kalah kompetisi, keluar dari Wutong Lane. Nyonya Wang, taruhan ada aturan. Kita lihat siapa yang harus keluar di kompetisi. Dan tentang kejadian tadi malam, aku pasti akan telepon polisi untuk investigasi menyeluruh. Dan mendapatkan keadilan untuk aku. Ayo pergi. CQ, tentang kainnya, kamu yakin tidak butuh bantuan saya? Saat ini, institut sedang meneliti bahan baku untuk pakaian antariksa. Kebetulan, aku sedang mendampingi Mr. Lin, dan kami akan mengunjungi pabrik kain besok. Kenapa kamu tidak... Jangan khawatir, istri kamu bisa menanganinya. Director Song, untuk kamu, fokus saja pada penelitianmu. Dan juga dekatkan diri dengan aku untuk memperkuat ikatan pernikahan kita. Kamu... sudah selesai? Oh tidak. Mama, jika si YGQ yang jahat itu benar-benar bisa mendapatkan kainnya, aku akan kalah dalam kompetisi. Di mana reputasi keluarga kita akan berada? Kenapa kamu panik? Kakek buyut kamu pernah menjadi ahli kerajinan dari Imperial Textile Bureau dengan murid dan cucu murid di mana-mana. Judge Master Wang adalah cucu murid kakek buyut kamu. Besok aku akan mengajak kamu untuk memberi dia hadiah. Kejuaraan adalah milik kita. Bagaimana jika berita ini bocor?
Mari kita diam-diam tentang hadiahnya. Setelah kita mendapatkan kejuaraan, uang hadiah, dan investor, YGQ hanya akan melihat dengan helplessly. Ketika Ethan melihatnya jatuh dan keluar, dia pasti akan membenci dia. Kamu bisa mengambil kesempatan dan menghancurkan reputasi dia. Tapi, kepala juri adalah Mr. Lin, seorang master nasional seni tradisional. Master Wang, di depan dia jelas tidak cukup. Apakah hanya mendapatkan Master Wang cukup? Jangan khawatir, selain Mr. Lin, dua lainnya adalah teman baik Master Wang. Kejuaraan sudah aman. ZQ, sejak kamu menyarankan menambahkan 5% silk, lihat kain ini. Ini anti-kusut dan breathable, berkualitas tinggi dan affordable. Ini perfect untuk membuat kipaos. Mr. Lin, bahan-bahan di sini cukup bagus. Yang ini juga tidak buruk. Perbaikan kain ini brilian. Campuran sempurna dari sutra dan katun linen. Orang yang menyarankan rencana perbaikan ini, aku harus bertemu dengan mereka. Sutra bisa tetap berkilau dan katun serta linen bisa tetap kuat. Kipao yang dibuat dari kain seperti itu akan berkualitas tinggi dan terjangkau, hingga bisa dinikmati masyarakat biasa. Ini juga tujuan awal saya ketika saya mengusulkan saran-saran ini. ZQ, Ian, ini kenapa kamu di sini? bukankah aku sudah bilang bahwa Pak Lin dan aku akan datang untuk inspeksi? Oh benar, ini Pak Lin. Dia adalah Master Kipao Nasional dan juga ahli penelitian material aerospace yang direkrut oleh institut kami. Nona, apakah proposal reformasi kain ini ide kamu? Halo Pak Lin, saya YGQ. Istri Yan Li. Ya, ide-ide ini memang dari saya. Oh Nona, tidak hanya kamu memahami kain dengan baik, tapi kamu juga punya ide bagus untuk desain kipau. Apakah kamu tertarik untuk ikut dalam kompetisi desain kipau ini? Pak Lin, saya sudah mempersiapkan diri untuk kompetisi kipau. Dapat pengakuan dari Anda sangat berarti, dan saya pasti akan bekerja lebih keras. Bagus, saya berharap besar pada kamu dalam kompetisi desain kipau ini. Terima kasih Pak Lin, saya pasti akan berusaha maksimal. ZQ, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Penjelajahan alam dan sekolah malam, saya tidak belajar tanpa hasil. Direktur Song. Rumah leluhur Ye kecil di Jalan Chaffee di Riverside saat dia kecil, dan dia tetangga kami. Jika keluarga Ye tidak mengalami kesulitan dan orang tuanya tidak meninggal awal, dengan bakatnya, dia sudah mencapai hal besar sejak lama. Ye kecil kain yang kamu mau. Ini dia. Sisi kipau akan memiliki lipatan tersembunyi. Kera akan menggunakan potongan 3 dimensi. Dan bagian bawah akan diselesaikan dengan kancing frog di sini. Tapi kita bisa menggunakan pola simpul bambo yang menjaga tradisi. Dan mirip rebung yang menembus tanah. Reformasi kipau, Saudara Ye, kamu menanamkan esensi nasional tradisional kami dalam hati masyarakat biasa, luar biasa. Saya benar-benar tidak salah menilai kamu. Maka biarkan para juri melihat apakah pohon tua yang berbunga baru ini benar-benar bisa mengungguli semua. Sudah saya pilih kainnya. Saya harus buru-buru mengirim formulir aplikasi, jadi saya pergi sekarang. Silakan, kabari saya langsung kalau ada apa-apa. Oke. Ye, kami tunggu desain luar biasa kamu. Semangat Ye. Terima kasih ya semua. Saya pasti akan berusaha maksimal. Sudah terisi. Tetap semangat. Terima kasih. Gaya Cheongsam harus inovatif. Polanya harus tradisional tapi tetap fashionable. Dan kerajinan bordir harus disempurnakan. Ketemu Master Wang nanti kamu harus cerdik. Asalkan hadiahnya diberikan dengan benar, juara pasti jadi milik kamu. Mungkin sepupu kamu Liru bisa ikut untung dari kamu dan menang penghargaan. Ibu, jangan khawatir. Ketemu Master Wang nanti, saya pasti akan membuatnya senang. Ayo kita pergi. Elderlin adalah ketua juri. Saya punya kemampuan nyata, jadi dia pasti akan adil dan jujur. Tapi saya tidak bisa hanya diam dan melihat Wang Yan main curang, berusaha melakukan hal buruk. Saya tidak akan biarkan dia menghadapi akibatnya. Ibu, saya sudah pulang.
GQ. Ini saya bawa dari rumah ibu saya. Coba rasakan. Terima kasih, Ibu. Aromanya enak sekali. Ibu, kamu belajar membuat baju? Ibu, kamu belajar membuat baju? Tidak, bukan begitu. Ibu, kamu harus lebih sering bicara dengan kami. Jangan nervous, kami semua senang mendengar kamu bicara, kan? Rumah ini hangat dan hidup dengan kamu di dalamnya. ZQ, kipau yang kamu gambar itu seperti rebung di halaman belakang kita. Sungguh cantik. Mona akan pulang liburan bersama pasangan segera. Aku ingin membuat satu untuk masing-masing kamu. Ibu, kalau ada yang membuatnya, harusnya aku yang membuatnya untuk kamu dan Mona. Kompetisi kipau, kenapa kamu tidak jadi modelku? Tidak. Aku tidak bisa. Ibu, lihat pola bambu pada desain ini. Bukankah itu terlihat seperti sanggul bambu yang kamu sembunyikan di bawah lemari kamu? Kamu memiliki tubuh yang bagus dan sikap yang elegan. Kamu akan tampak luar biasa dalam kipau. Kalau begitu, Ibu, kamu harus lebih sering keluar. Setelah kamu lebih berani, kamu tidak akan takut. Oke. Aku akan mendengarkan kamu, sayang. Kalau begitu aku akan mengambil ukuran kamu. Ibu, cepatlah mencobanya. Sungguh cantik. Ibu, kami pulang. Ibu, kamu tampak benar-benar mempesona dalam kipau itu. Ini... Kamu membuat ini? Kamu tidak membelinya, kan? ZQ membuatnya. Dia bahkan meminta aku jadi modelnya. Dan aku bilang ya. Wah. Nyonya Song, kipau ini sungguh cantik. Memakai ini, kamu tidak terlihat 50 tahun sama sekali. Oh, ada apa kamu datang? ZQ, aku sebelumnya berpikiran sempit sebelum. Kita adalah tetangga. Aku datang hari ini untuk meminta maaf kepada kamu. Bambu ini, sulamannya benar-benar indah. Nenek Wang, benang emas ini khusus disediakan. Akan tidak baik jika terkena minyak. Benar. Ini adalah tanda terima kasihku. Silakan diterima. Lihat ingatan saya. Yener saya juga akan ikut kompetisi besok. ZQ, potongan kain bunga ini? Po, ini hanya potongan sisa dari membuat kipau. Semuanya terkena pasta. Oh, saya paham. Baiklah. Kalian semua makan. Aku tidak akan mengganggu lagi. ZQ, aku akan ikut dengan kamu besok. Jangan khawatir, dia tidak bisa membuat banyak masalah. Ibu, makan cepat. ZQ, duduk di sini. Makan lebih banyak. Anak kecil ini menjaga terhadap saya seperti saya pencuri. Untung kamu mencuri kancing frog ini.
Asalkan aku tambahkan brokat Gyun ini ke kipau kita, itu adalah inovasi. Para juri suka mendengar cerita tentang inovasi warisan budaya tak benda. Aku telah menemukan bahwa Ye Ji-kyu ingin Ibu Song untuk menjadi modelnya. Ibu Song takut pada anjing. Besok aku akan mengambil Black Tiger dan menghalangi jalannya. Mari lihat bagaimana dia akan bersaing. Bukankah itu Ibu Song? Benar-benar, setelah Mr. Song meninggal, dia terkurung di rumah, tidak mau keluar dan melihat orang. Dan sekarang dia bahkan mau keluar dengan GQ untuk jalan-jalan. Keluarga Song menikahi menantu yang baik. Benar-benar mengagumkan. Tepat. Ibu, meskipun Yanli tidak bisa menemani kita, aku di sini. Berani, jangan takut. Kamu? Halo? Halo. Pergi. Ibu. Ya maaf ya, aku akan antar kamu ke rumah sakit. Gigitan anjing bisa jadi serius. Cepat kita pergi. Ya, kamu benar. Kompetisi tidak lebih penting daripada hidup. Aku akan ikut kamu ke rumah sakit. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Dasar anak itu. Juara itu untuk Yan saya. Menggigit tangan yang memberi makan. Kamu tidak tahu orang baik saat melihatnya. Pergi atau tidak, aku tidak peduli. Tidak apa-apa, Ibu. ZQ, bagaimana kabarmu? Serius? Kenapa kamu di sini? Ibu bilang ke aku. Aku telepon dia. Nyonya Wang melakukannya dengan sengaja. Bagaimana? Nyonya Song, kamu tidak bisa asal bicara seperti itu. Black Tiger menggigit orang hanya sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi akan kembali. Tunggu saja. Kompetisi mulai setengah jam lagi. Kita masih ada waktu. Aku akan urus ini dengan kamu nanti. Ayo pergi. Pola kancing frog ini sangat indah. Dan brokat ini benar-benar langka. Yan, dia benar-benar seorang keturunan dari Jiangning Manufacturing Bureau. Latar belakang saya hanya meneruskan warisan keluarga. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang muncul tepat waktu. Ini benar-benar meremehkan semua juri dan guru, bukan? Benar, orang yang tidak tepat waktu tidak pantas untuk berkompetisi. Maaf, semua. Saya tertunda. Kita bisa mulai menampilkan karya kita sekarang. Tinggal 5 menit lagi. Kamu benar-benar meremehkan kompetisi. Benar, datang terlambat dan masih ingin berkompetisi? Diskualifikasi dia. Masih ada 4 menit dan 30 detik tersisa. Nyonya Ye memiliki hak untuk menampilkan karyanya. Semua. Paman ZQY adalah seorang profesional penipu pernikahan yang mengambil uang mahar. ZQY hanya pencari uang dari kota kecil. Izin tinggal kotanya juga didapatkan melalui penipuan. Semua kancing frog ini adalah desain saya. 2 karp memegang mutiara. Yan, kamu mencuri kancing frog saya dan kamu masih berani membuat keributan dan kamu dan Master Wang berkolusi untuk curang diam-diam. Berani kamu mencoba menyalahkan aku? YZQ. Saya, Hakim Wang, adalah orang yang jujur. Saya belum pernah menerima satu suap pun. Kamu membuat-buat cerita untuk menjerat saya. Kamu benar-benar berani-berani, tidak punya batasan. Saya bertanya-tanya kemana blueprint desain saya hilang, jadi kamu mencurinya. Benar. Kamu orang kampungan. Menjiplak lalu balik menyerang saudara sendiri. Satam, tangkap pencuri ini yang mengacaukan ketertiban dan menjerat orang lain, keluar dari sini. Lihat ini. YZQ tidak hanya dia terlambat, dia juga membuat masalah dan menjerat saya karena menerima suap.
Dia memfitnah Sofia karena penjiplakan. Kalau kita biarkan dia tetap dalam kompetisi, itu akan menjadi penghinaan terbesar untuk kompetisi ini, Hakim Wang. YGQ. Master Wang adalah master dalam seni dan moral. Berani-berani kamu memfitnah dia? Orang seperti kamu tidak pantas untuk berada di kompetisi kami. Keluar sekarang, Hakim. Jangan membuat keributan di sini dan mengacaukan kompetisi. Hakim! Orang kampungan, berani-berani dia membandingkan diri dengan keturunan Jiangning Design Bureau? Menganggap diri terlalu tinggi, dia bahkan tidak tahu tempatnya. Orang kampungan ini tidak punya talenta nyata. Dia bergantung pada penjiplakan dan fitnah. Tidak tahu malu, keluar dari kompetisi. Jangan mengotori mata kami. Sebelum kebenaran jelas, siapa yang berani mengusir istri saya? Benar. Menantu perempuan saya tidak menjiplak. Dia bergantung pada kemampuan sejati. Kamu tidak bisa menganiaya orang seperti ini. Kamu semua berkolusi dan masih berani berdebat? Hakim Lin, kamu adalah hakim kepala kompetisi ini. Mohon tegakkan keadilan. Semua desain tombol frog saya memiliki fitur anti pencurian pada blueprintnya, muncul saat basah. Ada juga karakter Y di bagian dalam tombol frog. Siapa yang curang? Kalau begitu, satu pemeriksaan akan mengungkap semua. Kalau begitu, mari kita buktikan. Staf, bawakan air. Terungkap, itu desain ZQ. Jadi Wendy lah pencurinya selama ini. Memalukan. Aku tidak mencuri. Desain Wendy. Masih sesuai dengan tema kompetisi, Pak Juri Wang. Pak Juri Wang, Wendy mencuri desainku sudah bukti yang kuat. Kau membelanya, berarti kau juga tidak bersih. Kau ngomong sembarangan. Sembarangan atau tidak, jangan buru-buru menghakimi. Ini buku catatan hadiah. Di sini jelas tercatat hadiah yang kau terima. Pak Juri Wang, sepertinya reputasi integritasmu akan hancur di sini. Kau hanya memfitnahku. Buku catatan ini tidak sengaja hilang oleh Ibu Wang dan kutemukan. Apakah kau menerima hadiah atau tidak, kita akan tahu dengan memeriksa rumahmu, Pak Juri Wang. Masih bisakah kau menyangkalnya? De Yong Wang karena menerima suap dan curang, dan Wendy karena menjiplak desain orang lain, serta merusak keadilan kompetisi. Kalian tidak layak berada di panel juri atau dalam kompetisi. Sekarang, kuumumkan diskualifikasi Wendy dan pengangkatan De Yong Wang dari panel juri. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Karierku benar-benar hancur. ZQ, kau menghancurkanku. ZQ, aku akan balas dendam. ZQ, aku akan melawanmu. Kamu baik-baik saja, ZQ. ZQ, Tamparan ini untukmu, untuk mencuri desain saya. Tamparan ini untukmu, untuk curang dan merusak keadilan kompetisi. Tamparan ini untukmu, untuk mengincar suami saya. Tamparan ini untukmu, untuk mencoba membahayakan seseorang. Tamparan-tamparan ini untukmu, untuk ketidakjujuranmu, untuk melawan hukum dan untuk merusak reputasi para desainer kipau kita. ZQ, luka-lukamu sudah baik? Aku baik-baik saja. Pencurian, suap, dan percobaan pembunuhan semua adalah kejahatan serius. Kamu akan masuk penjara. Aku mengirimkan hadiah itu. Aku mencuri kancing frog itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu ingin menghukum seseorang, hukum aku. Melindungi penjahat juga adalah kejahatan. Yanli benar. Semua ini kesalahan saya. Mohon biarkan Wang Yan pergi.
Wang Yan dan Nyonya Wang Diduga melakukan pembakaran dan kerusakan properti. Kasus telah dibuka untuk investigasi. Apa? Kainmu dibakar tadi malam, jadi aku memberitahu polisi sebelumnya. Itu sempurna. Biarkan ibu dan anak saling menemani di penjara. Bawa mereka. ZQ, mohon biarkan aku pergi. Mohon biarkan aku pergi, ZQ. Kamu menuai apa yang kamu tanam. ZQ, tidak peduli apa yang terjadi dari sekarang, aku akan selalu berada di sampingmu. Yanli, dengan kamu di sini aku tidak takut apa-apa. Bagus, orang jahat harus dihukum. Kompetisi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi orang biasa. Yang menerima suap harus masuk penjara. Yan GQ, itu luar biasa. Ibu, kamu juga sangat berani. Kamu bahkan membela saya tadi. Ibu, aku akan belajar dari kamu. Untuk mengatasi rasa takutku dan melindungimu. Bapak Lin, saya telah membongkar korupsi di industri ini dan menjaga keadilan. Bisakah saya masih ikut? Tentu saja bisa. Meski waktu penilaian sudah lewat, setelah diskusi mendesak antara para juri, kami sepakat memutuskan untuk membuat pengecualian dan membiarkan kamu presentasi karya. Kepercayaan dan tanggung jawabmu, kamu layak mendapat kesempatan ini. Terima kasih, Bapak Lin. Lalu aku akan persiapkan dengan nenek sekarang. Kipau ini dibuat dengan sangat indah, setiap jahitan. Sempurna. Ya, sulam bambu ini sangat hidup, seolah angin sepoi-sepoi akan menerpa dan membuatnya bergemerisik. Ya, keindahan Kipau ini terletak pada warisan budaya dan sifatnya yang mudah dijangkau. Nona Ye menggunakan kain campuran untuk mendesain Kipau yang mewakili warisan nasional kita namun terjangkau bagi masyarakat biasa. Orang biasa mampu memakainya. Ini cara benar untuk mempromosikan budaya kita. Hei, para juri yang terhormat dan investor. Kipau ini mungkin indah, tapi itu terkontaminasi. Karya mewakili reputasi industri. Bagaimana produk cacat seperti ini masuk final? Investor ingin karya yang sempurna yang bisa dipromosikan global. Jika produk cacat seperti ini bisa masuk final, bisnis industri akan terganggu. Siapa yang akan investasi lalu? Karena kamu bilang karyaku ada cacatnya, aku akan membuatnya lebih sempurna lagi. Ini, bunga plum ini menggabungkan teknik gulung dan jahit su embroidery. Ini tidak hanya menutupi cacatnya, tapi juga menambah keanggunan. Baik kreativitas maupun embroidery-nya luar biasa. Ya, kemampuan beradaptasi dan keterampilan yang luar biasa benar-benar patut diacungi jempol. Gadis ini memiliki keterampilan luar biasa dan desain yang inovatif. Jika kita bisa bekerja sama dengan dia, kita pasti bisa membuat brand Kipau yang populer. Tujuan saya adalah bekerja sama dengan CEO Lin. Hanya dengan bekerja sama dengan CEO Lin, saya bisa meneguhkan diri di industri Kipau. YZQ, kalau kamu berani mencuri investasi saya, aku akan jadi musuhmu. Desain YZQ inovatif dan kainnya terjangkau. Ini sejalan dengan tujuan kompetisi kami, membawa warisan nasional ke publik, agar lebih banyak orang merasakan pesona Kipau. Sekarang, saya umumkan juara kompetisi ini. YZQ, YZQ, kamu tampil sangat baik. Saya harap kamu terus mempromosikan seni Kipau di masa depan. Terima kasih, Pak Lin. Tentu saja saya akan melakukannya. Nona Ye, ini uang hadiahmu. Dan ini kartu nama saya. Saya harap di masa depan kita bisa lebih banyak bekerja sama. CEO Lin memiliki mata yang tajam untuk talenta. Aku sudah menemukan partner yang tepat.
Kamu membuat sepupu dan bibiku menghadapi tuntutan hukum, dan kamu mencuri investasi saya. Aku akan membuatmu membayar. Makanannya sudah datang. Aku datang. Zikyu menjuarai kompetisi. Harus kita rayakan dengan baik. Zikyu memang luar biasa. Dia tidak hanya ahli membuat kipau, yang lebih luar biasa lagi, dia bahkan bisa membujuk ibu untuk keluar rumah. Zikyu mengajak aku keluar. Aku sadar bahwa keluar rumah ternyata tidak terlalu menakutkan. Selama keluarga kita bisa bersama, aku akan bekerja keras agar keluarga kita hidup lebih baik. Oh iya, ada kabar baik. Proyek penelitian saya baru saja mencapai perkembangan yang signifikan. Benarkah? Zikyu memang bintang keberuntungan keluarga kita. Setelah Zikyu datang ke keluarga kita, hal-hal baik terus terjadi. Meng Meng akan membawa pasangannya pulang beberapa hari lagi. Cuma dia sejak kecil punya asma. Aku tidak tahu apakah pasangannya akan baik padanya atau apakah dia sungguh-sungguh. Ibu, aku pulang. Ibu, hari apa ini? Kok ada banyak makanan enak? Kakak iparmu menjuarai kompetisi. Dia menggunakan uang hadiahnya untuk membeli kamu sayap ayam favoritmu. Setidaknya kamu tidak mempermalukan keluarga Song kita. Sudahlah, nak nakal, cuci tanganmu. Zikyu, kamu pasti lapar, makan lebih banyak. Oke. Nah, aku juga ada kabar baik untuk diumumkan. Besok aku rencanakan berbicara dengan CEO Lin tentang kerjasama. Asalkan dana sudah tersedia, aku bisa langsung mendirikan pabrik, merekrut pekerja wanita, dan memproduksi kipau secara massal. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas produksi dan desain kipau, dan dia akan bertanggung jawab atas pemasaran. Dengan kedua pendekatan itu, pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil, bagaimanapun aku selalu di sini. Untuk kamu berani mencoba. Ibu mendukung kamu. Jangan sampai kamu menang kompetisi lalu jadi sombong, atau kamu bisa kehilangan segalanya. Berani-berani kamu bicara seperti itu, makan makananmu. Nak nakal, tunggu saja dan nempel ke kaki kakak iparmu. Oh, ibu kamu makan duluan. Oh, sudahlah, makan. Ibu kamu makan. Direktur Song sengaja pamer tubuhnya, berusaha membuat aku menyerah. Dia sudah pergi, kan? Malam ini, bisakah kita? Belum. Sepertinya malam ini ada yang akan kecewa lagi. Tidak. Oh, ngomong-ngomong. Lukamu masih sakit? Untungnya lukamu tidak terlalu dalam. Sejak orang tuaku meninggal. Saat aku masih kecil, aku tidak pernah diperhatikan seperti ini lagi. Ada apa? Yanli, aku sangat senang memilikimu. Dan ibu serta Ming Xuan, kalian telah memberiku rumah lagi. Zikyu, kamu juga luar biasa. Sejak kamu bergabung dengan keluarga kami, seluruh rumah menjadi hidup. Ibu juga berubah. Dia tidak sepenakut dulu lagi. Saat Meng Meng membawa seseorang pulang, mereka pasti juga akan menyukaimu. Yanli, aku pasti akan bermitra dengan Tuan Lin. Untuk memperluas dan memperkuat bisnis Cheongsam, mempersiapkan mas kawin yang mewah untuk Meng Meng, dan membuat seluruh keluarga kami bangga.
Kalau begitu besok aku akan ikut denganmu menemui Tuan Lin. Tante, mungkin bukan hal yang buruk sepupuku menanggung semua kesalahan. Dia mencoba menusuk seseorang dengan gunting. Kalau sikapnya baik, dia seharusnya tidak akan ditahan lama. YZQ. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Hei Tante, aku sudah menyuap para wartawan. Besok reputasi YZQ akan hancur. Aku juga akan merebut investasi Tuan Lin. Bertemu Tuan Lin hari ini, aku berencana untuk... YZQ. Cheongsamu menyebabkan kami alergi dan bernanah. Kamu harus memberikan penjelasan. Nona Ye, para pekerja wanita melaporkan bahwa Cheongsam Anda bermasalah kualitasnya, menyebabkan kerusakan fisik. Apa penjelasan Anda untuk ini? Kamu harus memberikan penjelasan kepada semua orang, atau kami akan memuatmu di koran dan menghancurkan reputasimu. Nenek Wang sudah lupa, putri kamu masih di penjara. Kalau mau melihatnya, aku tidak keberatan mengirim kamu untuk bergabung dengan dia. Kalau kamu memfitnah dan menyebarkan rumor, setelah terbukti, masa depan kamu akan hancur total. Song Yanli, kamu seorang direktur lab penelitian. Kipau istri kamu membuat para pekerja sakit sampai bernanah. Dan kamu masih melindungi dia, aku pikir posisi kamu sebagai direktur juga patut dipertanyakan. Chloe baru saja memenangkan kompetisi Kipau kemarin, membawa kehormatan bagi komunitas kita. Aku percaya dia. Benar. Ini tidak seperti beberapa orang yang sengaja membiarkan anjing mereka menggigit orang lain kemarin, dan hari ini mereka membawa orang untuk membuat masalah, berbuat jahat, dan merusak hubungan antar tetangga. Pak Song, sebagai tokoh utama di komunitas ilmiah, kamu secara terbuka melindungi istri kamu. Apa komentar kamu? Tak bisa dipercaya, pasangan Song ini pikir mereka bisa lolos dari segala hal. Semua cepat datang dan ungkap pasangan berhati hitam ini. Kamu bisa memaki aku, tapi kalau kamu memaki suami aku akan bunuh kamu. Dia. Baru saja menyebut dia suami aku. Kamu bilang alergiku ini gara-gara pakai Cheongsamku? Kalau gitu, baiklah. Berani tidak kamu ikut aku ke rumah sakit untuk periksa? Terus, begitu aku telepon polisi, pasti kebenarannya akan terbongkar. Nanti, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Haruskah aku panggil polisi untuk menangkapmu, atau kamu mau pergi dari kompleks Sycamore? ZQ, kamu keterlaluan. Buang. Aku ingat kamu pernah bertaruh dengan ZQ, bilang kalau kalah lomba Cheongsam, kamu akan guling-guling keluar dari geng Sycamore. Oh, iya, taruhan. Bersekongkol dengan orang luar untuk menindas ZQ, gang Sycamore kita tidak bisa menerima orang jahat sepertimu. Betul, minggir. Jangan ganggu penilaian lingkungan kita. Ya, pergi. Kamu kejam sekali. Aku pergi. Hei, aku bicara sama kalian semua. Kalian masih pada berdiri di sini buat apa? Geng Sycamore kita tidak menyambutmu. Pergi! Ayo pergi, ayo kita temui Bapak Lin. Jangan tunda urusan penting. Direktur Song, kenapa telingamu merah sekali? Kamu tadi, di depan banyak orang, memanggilku suamimu.
Jadi kamu suka? Suamiku, tenang dulu. Pak Lin, kamu tidak boleh tertipu oleh si manis kecil itu, Zikyu. Cipau Zikyu semua palsu. Para pekerja wanita yang memakainya kulitnya bengkak dan bernanah. Jika kamu bekerja sama dengan dia, kamu akan kehilangan semua. Omongan kosong tidak berarti, tak ada bukti, aku tidak percaya. Rencana Bibi pasti sudah berhasil. Zikyu akan hancur segera. Pak Lin, wartawan sudah membanjiri Wutong Manor. Dia akan dijadikan berita. Setelah muncul di koran, kebenaran akan terungkap. Oh, Pak Lin. Aku punya pabrik kipau. Pekerja saya sangat terampil. Jika Anda bekerja sama dengan saya, bisnis pasti akan berkembang pesat. Itu jauh lebih baik daripada Zikyu, 100 kali lebih baik. Liru, bibimu dipukuli hingga babak belur karena memfitnah dan diusir dari Wutong. Dan kamu masih berani menyebarkan rumor di sini? Polisi akan menemukan kamu juga segera untuk menyelidiki kasus fitnahmu. Lalu kamu dua bisa berada di kantor polisi, minum teh bersama. Bagus sekali. Berani-berani kamu main tipu di sini. Keluar. Aku... Keluar! Zikyu, kamu... Sial. Silakan, duduk. Pak Lin, jangan keberatan. Zikyu biasanya lemah lembut dan berbudi. Dia hanya bertindak seperti ini terhadap orang jahat. Pak Lin, maafkan dia. Oh, Nyonya Ye, keterampilan Cipau Anda sangat indah. Menghadapi fitnah, Anda menanganinya dengan sangat baik. Kegigihan dan kecerdasan ini membuat saya mengagumi Anda. Saya sungguh-sungguh berharap untuk bekerja sama dengan Anda. Bagaimana jika kita mengadakan upacara penandatanganan dalam 3 hari? Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Terima kasih semua yang datang ke acara penandatanganan saya hari ini. Dengan dukungan Anda, saya merasa lebih percaya diri. Zikyu, kau benar-benar membawa kehormatan bagi komunitas kita. Mulai sekarang kami akan menikmati kejayaanmu. Gini ya, kami percaya padamu. Usaha Cheongsam kamu pasti akan berkembang dan sukses. Betul. Zikyu, hadiah pembukaan. Semoga membawa keberuntungan. Buka dan lihat. Kalung emas? Luar biasa. Song Yanli, terima kasih. Oh, Bu Song, kau sungguh diberkati. Benar, kau akan punya cucu laki-laki segera. Zikyu ini giwar keluarga kami. Ibu berharap kamu dan Ethan akan memiliki pernikahan yang harmonis. Dan bayi laki-laki yang sehat segera. Dan butik Cheongsam kamu akan berkembang. Terima kasih, Ibu. Sudah hampir waktu. Mr. Lin seharusnya akan datang segera. Nona Ye, hari ini bukan hanya acara penandatanganan tetapi juga pembukaan besar butik Cheongsam kamu. Semoga bisnis kamu lancar dan kolaborasi masa depan yang menyenangkan. Terima kasih, Mr. Lin. Saya percaya kerjasama kita akan saling menguntungkan. Senang bisa bekerja sama. Senang bisa bekerja sama. Saya umumkan bahwa Zikyu Dream Cheongsam Butik secara resmi dibuka hari ini. Bersulang. Kau brengsek. Kau sudah menghancurkan saya begitu parah. Kenapa kau harus begitu bahagia? Aku akan menghancurkanmu. Zikyu, ibu sangat bangga padamu. Zikyu, mulai sekarang kami semua akan menjadi dukungan kuatmu. Zikyu, saat bisnismu sukses, jangan lupakan kami. Betul, betul. Ibu Zhang, Ibu Li, aku ingin mengajak kalian bekerja di studio Cheongsam. Aku akan membayar kalian, dan kita bisa meningkatkan lapangan kerja bagi tetangga kita. Benarkah?
Oh ZQ, kamu terlalu baik. Jangan khawatir, kami pasti akan bekerja dengan baik, kan? Betul. Kami pasti akan bekerja dengan baik. Bagus sekali. Terima kasih atas dukungan terus-menerus dari semua. Aku percaya dengan usaha bersama semua orang, Studio Cheongsam pasti akan menjadi merek terkenal. Aku juga akan membawa semua orang ke kehidupan yang lebih baik. Bagus. Terima kasih CQ. Tante, aku dengar saudari Song akan pulang untuk liburan segera. Wanita boros itu akhirnya menemukan seseorang dan mereka akan menikah. ZQ menanam semua uangnya ke studio Cheongsam, jadi pasti dia tidak menyiapkan mas kawin untuknya. Mari kita memperbesar api dan membuat mereka berantakan. Itu tepat seperti yang aku pikirkan. Pak Lin, Anda benar-benar jenius dalam pemasaran. Dalam hanya setengah bulan, pesanan membludak. Direktur Song, Anda benar-benar memikat mata. Direktur Song, bentuk tubuhmu ZQ. Aku sudah hampir tidak bisa menahan diri. kalau begitu jangan tahan. Ngomong-ngomong Yanli, pesanan workshop Kipau kita meningkat pesat belakangan. Kita harus cepat mencari pekerja wanita. Kalau tidak bisa kirim sebelum akhir bulan, denda karena melanggar kontrak akan sangat besar dan reputasi kita akan rusak. Jangan panik, ini masalah kecil. Perusahaan milik negara sedang mengalami reformasi, dan pekerja pabrik tekstil khawatir tentang masa depan mereka. Keterampilan mereka sangat bagus, mereka bisa mulai bekerja langsung. Nanti, cuma rekrut mereka di pintu pabrik. Kamu memang suami saya, ide yang bagus. Semuanya, saya adalah pemilik workshop Kipau. Workshop kami sekarang banyak pesanan, kami kekurangan tenaga. Di antara kalian, siapa yang sudah berpengalaman dan terampil, saya jamin workshop kami memberikan gaji dan tunjangan yang baik. Dan ada tunjangan. Benarkah gajinya seberapa? Gaji kami dihitung per potong. Semakin banyak kerja, semakin banyak untung. Ada bonus di akhir bulan dan tunjangan di akhir tahun. Itu bagus sekali. Jam kerja juga cocok untuk kami. Mulai kerja jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore. Tidak akan mengganggu urusan keluarga. Aku udah mau mendaftar. Aku mau mendaftar. Ayo. Ayo semua datang ke saya. Satu-satu. Bu, nama Anda siapa? Liu Jinghan. Clara, ada masalah. Mark, dia dalam masalah. Oh, dia kenapa? Dia ada di Jalan Mingde, sedang berkelahi dengan teman sekelasnya. Wah, bagaimana bisa begitu? Pasti dia dibully oleh teman sekelas lain. Mingsuan, kamu terluka lagi? Ayo, kita pulang biar aku obati lukamu. Bully, tolong bantu saya jaga toko sebentar. Ibu, jangan khawatir, aku segera ke sana. Si Pincang, kamu masih berani datang ke sekolah? Kamu jenius matematika, lucu sekali. Kembalikan tas ranselku. Berhenti kalian semua. Merobek-robek buku ya. Kalian anak SMA bukannya belajar, malah belajar berkelahi. Apa kalian bahkan mengerti fungsi-fungsi di buku itu? Kamu siapa? Jangan ikut campur. Aku walinya. Sekarang dengarkan. Ethan, meski pincang, bisa ranking pertama di tingkatnya. Kalian yang sehat-sehat bahkan nggak bisa menyainginya. Lari mau kemana? Kalian semua berhenti. Kenapa kamu menolongku? Karena aku kakak iparmu. Jangan takut, kakak iparmu ada di sini.
kakak ipar. Dasar anak bandel, akhirnya panggil kakak ipar. Kalian semua, kesini dan minta maaf. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa kami harus minta maaf? Oh, jadi kalian tidak mau minta maaf. Kalau begitu, akan kularikan ke polisi. Kalian akan dikurung dan diajari pelajaran karena membuli. Sekolah akan mengeluarkan kalian. Dan teman serta keluarga akan menjauhi kalian karena dianggap pembuat onar. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membuli kamu. Tolong maafkan aku. Kalian anak SMA, jangan pikir bergerombol dan membuli itu keren. Bisa-bisa kalian masuk penjara. Dan biar kukatakan, jika ada yang berani membuli Ethan lagi, aku pastikan kalian akan membayar mahal. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Pergi. Terima kasih, kakak ipar. Terima kasih. Baiklah, ayo pergi, ayo pulang. Aku akan buatkan kamu sup kaki babi. Iyo. Permen ini dari mana? Oh, akhirnya pindah juga ya. Kawasan Willow Lane kami tidak bisa mentolerir orang jahat. Kalian berdua, keluar. Itu namanya suara rakyat. Jangan terlalu sombong. Kamu dengan susah payah berusaha menghancurkanku. Tapi apa yang terjadi? Aku tidak jatuh. Malah aku mempekerjakan buruh perempuan dan memperluas produksi. Bagaimana itu? Kesal? Kita lihat saja berapa lama kamu bisa sombong. Hah, ayo pergi. Para pembuat onar di pabrik Golden Spool itu sudah ditangani? Jangan khawatir, mereka semua sudah disuap. Lalu kita suruh mereka memimpin mogok kerja, mengklaim elegant threats, mengeksploitasi pekerja. Dia akan kehilangan segalanya. Dia tidak akan mendapat 1 sen pun dari warisan itu, bahkan untuk Lily pun tidak. Yanli, kamu sudah pulang kerja? Bapak Song, Hal buruk apa yang kau coba lakukan pada Zikyuku sekarang? Berani-beraninya kami sudah diusir. Bagaimana mungkin kami berani menyinggungnya? benar, bagaimana kami berani menyinggungnya? Lebih baik begitu. Kamu menuai apa yang kamu tabur. ZQ, perekrutan berjalan lancar. Dengan begini, kita bisa menyelesaikan pesanan sebelum akhir bulan. Kakak ipar, terima kasih untuk hari ini. Minumlah jus jeruk. Kapan kau beli jus jeruk? Aku baru saja membelinya. Baiklah, tidak perlu terlalu formal dengan kakak iparmu. Ayo makan lebih banyak, tumbuh lebih tinggi supaya tidak ada yang bisa mengganggumu. Zikyu, kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Kau sudah bekerja keras. Kita keluarga, tidak perlu canggung. Tapi aku akan sibuk memantau produksi rumah mode belakangan ini, jadi aku mungkin tidak bisa mengurus keluarga. Mohon maklum. Lakukan saja, seperti yang selalu kukatakan. Aku mendukungmu. ZQ, buruk. Seseorang memimpin pemogokan dan membuat keributan. Ini buruk. Ada yang memimpin aksi mogok dan membuat masalah. Pak Y, Anda membuat kami kerja lembur setiap hari dan harga-harga begitu tinggi. Anda perlu menaikkan gaji kami atau kami akan mogok. Benar. Mogok. Tak ada kenaikan, tak ada kerja. Jangan harap kami kerja gratis. Jika Anda tidak menaikkan gaji kami, Anda tidak bisa mengirim pesanan tepat waktu dan Anda akan kehilangan segalanya. Dan siapa yang akan menderita kemudian? Kami, para pekerja perempuan. Naikkan gaji kami, naikkan gaji kami. Distribusi gaji dan bonus 2 kali lipat sudah jelas tertulis di kontrak. Jika ingin keluar, ambil uangmu dan pergi sekarang. Jika ingin tetap, bonusmu akan digandakan di akhir bulan. Tetapi kamu harus mengirim barang tepat waktu.
Jangan percaya dia. Dia telah memasukkan semua uangnya ke pabrik Cheongsam. Tak ada uang tersisa di rekening. Sekarang dia membuat kami kerja siang dan malam hanya untuk memeras kami. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dari gaji kamu nanti. Dana darurat cukup untuk membayar semua gaji dan bonus. Siapa tahu apakah pernyataan ini palsu? Apakah kamu ingin audit buku atau ambil uangmu dan pergi? Pilih satu. Kamu belum mau pergi, keluar. Jangan mengancam orang. Baik, aku pergi. ZQ, jangan terlalu sombong. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan pesanan, kamu akan tamat. Jangan sampai pintu menghantammu saat kamu keluar. Ingat ambil gaji kamu dari bagian keuangan. Jangan bilang aku masih berutang padamu nanti. ZQ, kamu luar biasa. Benar-benar, kami akan ikut kamu. ZQ, begitu banyak pekerja wanita yang baru saja pergi. Bagaimana dengan pesanan? Meng Meng pulang lebih awal lagi. Ibu, jangan khawatir. Soal Meng Meng, Yanli sudah bilang padaku. Dia tidak enak badan. Dia perlu membeli rumah untuk menikah. Soal pabrik Cheongsam, aku akan mencari solusi. Kamu harus pulang dan membereskan. Meng Meng akan pulang sebentar lagi. Pulang saja. Teman-teman, ayo kita kerja keras 3 hari lagi. Bonus akan digandakan setelah pengiriman. Baiklah. Mogok mendadak di saat yang kritis. Pasti ada orang yang mendalangi ini. Tidak, aku harus pergi dan melihat. Aku pasti akan menemukan dalangnya. Bully, aku sudah mengurus apa yang kamu minta. Pesanan ZQY pasti tidak akan dikirim. Bagus. Tapi jika ZQY berhasil mengubah keadaan, kamu harus membayar kembali 10 kali lipat. Kamu memang wanita bisnis yang tangguh. Ya, ZQ. Kamu mainkan trik-trik kecil ini untuk menghancurkan butik Cheongsam saya. Bukankah kamu hanya ingin menghancurkan kemitraan saya dengan Bapak Lin agar kamu bisa menggantikan posisi saya? Dengan gerakan-gerakan kecil seperti ini, kamu masih berpikir bisa menghancurkan saya? ZQ, Yanli, apa yang kamu lakukan di sini? saat aku pulang kerja hari itu, aku tidak sengaja mendengar Liru dan Nyonya Wang merencanakan untuk menyakiti kamu. Jadi aku sudah mempersiapkan sebelumnya. Kamu mendengar semua itu, ini... Lihat, inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan saya. Bahkan jika aku ingin membiarkan kamu, suami saya tidak akan setuju. Tunggu saja untuk masuk penjara. Kamu? Liru, kamu dicurigai menghasut pemogokan dan dengan sengaja mengganggu ketertiban bisnis. Ikut kami. Ya ZQ, jangan sok jago. Dunia Cheongsam bukan tempat untukmu. Ada tempat atau tidak, bukan kau yang menentukan. Syukurlah. Hei. Pastikan kau merenung baik-baik di dalam sana. Bawa dia pergi. Aku takkan biarkan kau lolos dari ini. Yanli, aku pergi dulu. Lanjutkan pekerjaanmu. Meng Meng akan segera pulang. Aku benar-benar harus memberikan kesan baik hari ini. Kepala Song, aku akan beri hadiah karena sangat membantu hari ini. Kalau begitu ayo kita pulang. Oh, Mona sudah pulang. Ya ampun. Kakak iparmu hampir kehilangan segalanya dengan toko Cheongsam itu. Villa kecil itu praktis sudah digadaikan. Buang, jangan asal bicara. Ah, mana mungkin aku bohong tentang ini? Hei, ini pasanganmu. Wah, tampan sekali. Coba katakan, menikah dengan orang sakit-sakitan sepertimu. Bagaimana kelanjutan hidupmu nanti, hah? Meng Meng, kakak iparmu itu sembrono sekali. Masa sampai mas kawinmu habis semua? Oh. Buang, kau sudah diusir dari Gang Wutong. Berani-beraninya masih datang ke sini membuat onar. Ku beritahu, Rita sudah ditahan. Giliranmu berikutnya. Kau. Baiklah Buang. Kau bersekongkol dengan Liru untuk menyakiti ZQ. Dia sudah tertangkap dan kau juga takkan lolos. Kalian semua tunggu saja. Kau pasti Joe pasangan Meng Meng kami. Ayo masuk dan duduklah.
Aku yang urus. Terima kasih, Kak. Makan lebih banyak. Joe, ayo tambah lagi. Terima kasih, Zikyu. Zoe, kamu dan Meng Meng, kapan rencananya menikah? Kami semua sudah menunggu untuk merayakan pernikahan kalian. Benar kan? Nanti kita minum-minum sedikit. Zikyu, aku dan Meng Meng sudah sangat dekat. Menikah itu tinggal masalah waktu saja. Tapi Meng Meng bilang kita harus beli rumah dulu sebelum menikah. Lalu bagaimana dengan mas kawin yang Yan Li janjikan untuk kami? Joe, jangan khawatir, mas kawinnya pasti ada. Benar. Tapi bengkel kipau keluarga kita akhir-akhir ini sedang ada masalah. Bahkan villa kecil kita mungkin akan hilang. Apa? Zikyu, kamu memang punya kesulitanmu sendiri, tapi Meng Meng itu manja. Kita tidak mungkin tinggal di rumah kontrakan setelah kita menikah, kan? Itu terlalu tidak adil untuknya. Zikyu, kamu rugi dalam bisnis itu urusanmu sendiri. Jangan libatkan keluarga Song. Yani, dulu kamu janji padaku akan siapkan mas kawin untukku saat aku menikah. Hah? Meng Meng, kamu baru mulai bekerja. Pernikahan bisa ditunda dulu. Benar. Yan Li, Meng Meng itu manja. Aku kasihan padanya. Aku ingin memberinya rumah yang stabil. Apa salahnya? Meng Meng. Sepertinya Yan Li, setelah dapat istri baru, sudah tidak menganggapmu sebagai keluarga lagi. Yan Li, kamu sudah menikahi istri baru, dan kamu biarkan dia menghambur-hamburkan harta keluarga. Kamu bahkan tidak peduli dengan kesejahteraanku. Pantaskah kamu menghadap ayah kita yang sudah meninggal? Ya ampun. Zikyu, kapan masalah bengkel kipau ini akan selesai? Meng Meng dia... Bu, bukan kami tidak peduli pada Meng Meng, tapi keluarga kita benar-benar sedang dalam kesulitan akhir-akhir ini. Bahkan kalau villa ini kita gadai, tetap tidak cukup untuk melunasi utang. Benar kan, Yan Li? Iya, kita masih punya utang 100.000 yuan. 100.000 yuan? Zikyu, kapan keluarga kita tiba-tiba punya utang 100.000 yuan? Ngomong-ngomong Joe, aku dengar kamu mulai bekerja sebelum Meng Meng. Bagaimana kalau kamu pinjamkan aku 100.000 yuan untuk bantu kami? Begitu keluarga kami pulih, pasti akan kami kembalikan. 100.000 yuan, kamu minta padaku? Joe, kita semua keluarga. Kamu meminjam dari kakak iparmu? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Meng Meng, kita tidak boleh membebani keluarga. Zhou Kang, apa maksudmu dengan ini? Meng Meng, kamu tahu aku mencintaimu. Tapi, ibuku selalu tidak setuju dengan pernikahan kita. Apa katamu? Ibuku bilang kamu lemah, TB-mu tidak bisa disembuhkan, dan kamu tidak akan bisa punya anak. Meng Meng, aku juga tidak ingin ini. Tapi keluargaku hanya punya anak laki-laki selama 3 generasi. Kita tidak boleh memutuskan garis keturunan. Zhou Kang. Jadi kamu selalu memikirkan aku seperti ini? Kamu benar-benar tidak baik. Akhirnya kamu menunjukkan warna aslimu. Meng Meng, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya menginginkan mas kawinmu. Jangan fitnah aku mencintai Meng Meng. Hanya saja ibuku tidak setuju. Meng Meng, tunggu aku. Aku akan pulang dan meyakinkan ibuku sekarang juga. Zhou Kang, kamu. Meng Meng, tidakkah kamu mengerti? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak menghambur-hamburkan harta keluarga, mengapa Zhou Kang akan merendahkanku? Hei! Meng Meng, kamu tidak bisa lebih realistis? Zhou Kang itu, dia tidak serius dengan kamu. Kalau tidak, kenapa dia mundur hanya karena uang? Song Meng Meng, kamu sedang apa? Hah? Kamu tidak bisa melihat? Aku tanya kamu tidak bisa melihat di mana kamu menemukan pria pemalas seperti itu? Hah? Cukup. Meng Meng, kakak iparmu mengatakan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikan saya? Meng Meng, sebenarnya keluarga kita tidak bangkrut. Sebenarnya kita akan berkembang. Zhou Kang ini, dia tidak serius dengan kamu. Itulah sebabnya kakak iparmu menguji dia. Namun, kalau kamu masih tidak bisa melepaskan, kamu bisa mencari dia sekarang. Tetapi aku memperingatkan kamu. Jangan biarkan kesungguhanmu sia-sia, atau kamu tidak akan punya tempat untuk menangis. Aku akan pergi. Aku akan membuktikan bahwa Zhou Kang mencintai aku. Kamu yang mengusir dia.
Hei, Meng Meng. biarkan dia pergi. Mama jangan khawatir, serahkan ini kepada aku. Untuk kamu, kamu punya hal lebih penting untuk dilakukan. Di dalam ini kontrak terbaru dengan Bapak Lin. Lihat untuk aku. Tetapi kamu akan pergi sendiri? Jangan khawatir. Kamu tidak tahu seberapa mampu aku? Aku pergi. Kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Kamu, bagaimana kamu bisa putus dengan Song Meng Meng? Mama, keluarga Song sudah bangkrut. Dulu, aku hanya mengincar uang mereka dan izin tinggal kota. Sekarang mereka sendiri terlilit hutang. Itu hanya nasib buruk. Bagus kamu putus. Aku lama menemukan gadis sakit itu tidak enak dilihat. Sejujurnya, Biarkan aku. YZQ, kamu masuk tanpa izin, itu ilegal. Ilegal. Zhou Kang, kamu sudah menipunya untuk menikah dan mengambil uangnya. Sekarang kamu mau menjebak Meng Meng kami? Kamu pikir keluarga Song mudah ditindas? omong kosong. Anak saya tidak bersalah. Meng Mang itu. Gadis yang sakit-sakitan itu. Dia nempel terus ke anak saya. Dia tidak tahu malu. Nenek tua, coba katakan lagi. Astaga. Kakak ipar. Meng, apakah kamu ada bukti bahwa Zhou Kang menipu uang dari kamu? Iya, semua saya simpan. Biaya sekolahnya waktu dia masih sekolah, biaya hidupnya, bahkan kancing bajunya, semua saya beli. Kamu. Zhou Kang, kamu sudah jadi pria yang disokong sampai segini. Masih pantas disebut pria? Bayar semua uang ini. Meng Meng habiskan untuk kamu. Kalau $1 saja hilang, saya akan telepon polisi dan hancurkan masa depanmu. Hei, jangan hancurkan masa depan anak saya. Kami akan memberikan, kami akan bayar. Ya ampun. Uangnya sudah dibayar. Keluar. Minta maaf. Meng, sampah seperti dia tidak pantas minta maaf ke kamu. Ini untukmu. Kamu berani pukul saya? Saya pukul kamu. Saya kasih tahu yang sebenarnya. Keluarga Song tidak bangkrut. Meng kami pantas mendapatkan yang lebih baik. Sampah seperti kamu tidak pantas dilihat olehnya. Meng, ayo kita pergi. Oh, mereka tidak bangkrut. Kalau saya tahu. Sampah. Tempatnya di tong sampah. Kakak ipar. Terima kasih. Kamu adiknya Song Yanli, berarti kamu juga adik iparku. Kalau kakak iparmu tidak membelamu, siapa lagi? Baik sekali, Kak. Sudahlah. Ayo cepat pulang untuk makan malam. Ibu sudah menunggu kita untuk makan bersama keluarga. Oke. Ayo pergi. Bukankah aku benar? YGQ sekarang sedang jaya, tapi dia yang memenjarakan suamimu. Bahkan kamu, kakak iparnya sendiri, diam saja. Apa kamu benar-benar bisa menelan penghinaan ini? Waktu dia kabur dari pernikahan, kepala desa memaksaku mengembalikan mas kawin. Untuk melunasi utang itu, aku hampir kehilangan nyawa. Sekarang dia begitu sukses, dia sudah sukses, tapi dia tidak mau memberikan sedikit pun. Dan anakku, keponakanku, mereka berdua masuk penjara karena dia. Pembalasan ini harus dilakukan. Aku dengar mereka seharusnya mengirim barang dalam 3 hari. Bagaimana kalau mereka tidak bisa mengirim barangnya? Apa yang akan terjadi nanti? Tidak hanya mereka akan kehilangan segalanya, tapi mereka mungkin juga akan masuk penjara. Asalkan kita diam-diam membakar gudangnya. Ide bagus. Saatnya menyelesaikan beberapa urusan.
ZQ, makan lebih banyak. Kamu jadi sangat kurus belakangan. Terima kasih, Ibu. Ini Mia, makan lebih banyak. Kamu dirugikan hari ini. Dengan ZQ di sini, aku tidak takut apa-apa. Benar, dengan ZQ di sini, rumah kita benar-benar merasa seperti rumah. Haha. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Ya. Keluarga kita berada di posisi sekarang. Semua berkat kamu, ZQ. Mari kita bersulang untuk ZQ. Bersulang untuk ZQ. Untuk ZQ. Untuk istriku. Oh. Ayolah. ZQ, terima kasih telah menikahi aku. Bapak Song, kamu terlalu banyak minum malam ini. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal-hal manis? ZQ, kamu tahu apa? Pertama kali aku melihat kamu, aku sudah merasa baik tentang kamu. 5 tahun lalu, aku sedang dalam perjalanan bisnis ke Pudong. Ayahku sakit parah. Dalam perjalanan kembali, aku menemui kecelakaan yang direncanakan. Kamu adalah orang yang membantu aku. Bapak, dia sering menipu. Jangan pedulikan dia, cepat pergi. Itulah bagaimana aku bisa melihat ayahku untuk kali terakhir. Jadi kita pernah bertemu sebelumnya. Bapak Song, aku tuh juga suka kamu. Terima kasih untuk memberikan aku rumah yang hangat dan penuh kasih. Yanli? Ibu, bukankah kamu selalu ingin seorang cucu? Bagaimana kalau malam ini? Malam ini, ikut aku dulu untuk menangkap pencuri. Menangkap pencuri? Nenek Wang, aku tidak tahu kapan, terlibat dengan nenek buyut saya, Li Cui Hua. Kedua mereka ingin berkomplot untuk membakar gudang butik Chongsam saya. Malam ini gudang dijaga oleh Ibu Zhang saja. Aku khawatir dia tidak bisa mengatasinya. Kalau begitu kita pergi sekarang. Jangan buru-buru. Mari kita telepon polisi dulu. Pasti kita akan menangkap mereka langsung. Baik, aku akan mendengarkan kamu. Cepat. Oh, Nenek Wang. Ada pencuri. Datang cepat, tangkap pencuri. Nenek Wang, aku sudah menunggu kamu lama. Mau membuat masalah lagi ya? YZQ. Pergi ke neraka. ZQ. Bibi, kamu harus masuk penjara untuk belajar sopan santun. Tidak. Jangan bergerak. Oh, sungguh mengerikan. Aku tidak bisa melanjutkan. ZQ. Aku bibimu. Kita keluar? Dulu, ketika kamu menjual aku ke anak bodoh kepala desa untuk mahar, kenapa kamu tidak bilang kita keluarga? Pak Song, terima kasih atas kerja kerasnya. Tutugan ya. Bawa dia. Tidak.
ZQ, aku salah, aku akan berubah. ZQ! Jangan. Panik apa? Ya GQ, semoga kamu mati mengenaskan. Ya GQ, semoga kamu mati mengenaskan. Saudari Jang, kamu baik-baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bukan apa-apa, ZQ. Kamu membayar kami uang lembur, jadi aku tidak capek sama sekali. Saudari-saudari di workshop Cheongsam semua sibuk mengejar pesanan. Tak ada yang mau menahan kami. Saudari Zhang, kami menghargai semua kerja kerasmu. Kami akan mengingatnya. Jadi, ZQ, aku ada saran. Setelah kita menyelesaikan pesanan ini, kami akan memberi semua karyawan gaji 2 kali lipat. Bagus. Oh, itu luar biasa. Semuanya, Direktur Song bilang bonus akan 2 kali lipat setelah pengiriman. Baik. Director Ye, we beg to buy. Biarkan GQ Dream Cheongsam go international. Go international. Buye, kualitas batch ini 30% lebih tinggi daripada yang disyaratkan kontrak. Saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Asal Bapak Lin puas, namun ini baru permulaan. Pudong akan segera dikembangkan. Saya ingin bekerja sama dengan Anda dan investor asing untuk mendirikan rumah kipau Pudong dan membawa pakaian tradisional kita ke panggung internasional. Apa maksud Anda? Saya ingin seluruh dunia merasakan kekuatan estetika timur. Upacara penandatanganan lusa, Bapak Lin Lau juga akan hadir. Berani ambil risiko? Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Director Ye, menurut Anda apa arti penting pakaian tradisional kita menuju dunia internasional? Pakaian tradisional kita bukan sekadar pakaian, melainkan budaya. Ia mewujudkan keanggunan dan ketangguhan perempuan timur. Hari ini kami menunjukkan kepada dunia bahwa gaya timur bisa sangat modis. Apakah Ye tahu Anda diam-diam menghubungkannya dengan perusahaan asing untuk membantu karirnya? ZQ sudah sangat berbakat. Saya hanya menyebutkannya kepada teman sekelas lama saya. Itu tidak banyak membantu. ZQ? Museum Kipau kehilangan harta berharga. Apakah Anda bersedia membuatnya? Terima kasih Bapak Lin atas kesempatan ini. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Ini, ambillah. Semuanya, ini adalah brokat Zhuang Hua Yunjin diwariskan kepada saya oleh ibu mertua saya. Saya sudah menjadikannya sebuah kipau. Hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyumbangkannya ke museum, agar warisan budaya kita dapat diteruskan. Hebat, hebat. Ini bukan hanya pakaian, ini adalah jiwa. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa tradisi kipau kita tidak akan pernah pudar. Bagus. Ucapan yang bagus. Baik. GQ, kipau ini akan memberitahu generasi mendatang bahwa pernah ada seorang wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya melindungi martabat kipau. Bapak Lin, jiwa kipau terletak pada setiap orang yang memakainya. Benar, Yan Li? ZQ, jiwa kipau, adalah tanah air kita, adalah warisan kita, dan bahkan lebih, adalah kamu. Benar, ZQ. Jiwa kipau adalah keluarga dan negara, itu warisan, dan bahkan lebih, itu kamu. ZQ sudah kembali. ZQ. ZQ, lihat.
Semua orang sudah menyiapkan kejutan untukmu. ZQ, kamu benar-benar membawa kehormatan untuk Wutong Courtyard kita. Itu Pudong Kipau, urusan rumah itu sudah tersebar ke seluruh kota. Menantu saya adalah kebanggaan Wutong Courtyard kita. Menyumbangkan kipau brokat ini sangat berharga. Benar Ibu, ZQ. Nanti, kita semua harus minum beberapa gelas denganmu. Mulai sekarang, Wutong Courtyard kita akan melesat berkat ZQ. Benar ZQ, kamu yang terbaik. Aku juga ingin belajar membuat kipau dari kamu. Tidak masalah. Bos Ye, para gadis dari workshop kita juga semua sudah datang. Halo Bos Ye. Halo bos Ye. Terima kasih semuanya. Itu Wutong Courtyard. Itu semua kalian. Yang memberi saya keyakinan untuk melakukan semua ini. Karena semua sudah datang, ayo mari kita foto keluarga bersama. Bagus. Jiancheng. Ayo. ZQ, datang berdiri di tengah. Bukankah saudara ipar saya cantik? Cantik.